Harus kita akui bahwa sejak jatuhnya Baghdad, kaum muslimin itu mengalami atau terhinggapi oleh masa kejumutan, masa stagnasi atau masa kemunduran, keterbelakangan gitu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemunduran itu. Pertama adalah konflik politik yang terus-menerus terjadi itu di antara kaum muslimin sendiri. Konflik politik terus-menerus itu mengakibatkan ya pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik, tidak ada stabilitas. Kalau tidak ada stabilitas ya tidak ada kemajuan yang bisa dicapai baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Faktor yang kedua adalah peningkatan sektarianisme ya di kalangan kaum muslimin. Jadi fanatisme mazhab, fanatisme aliran inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab pokok dari keterbelakangan, kemunduran dan kejumudan kaum muslimin. Karena mereka kaum muslimin pada akhirnya dan juga para ulama khususnya itu lebih asik atau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membela aliran dan mazhabnya masing-masing. Sehingga dengan demikian ya tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang bisa dihasilkan kecuali hanya untuk menghasilkan tambahan-tambahan argumen untuk memperkuat aliran dan mazhabnya masing-masing. Kemudian faktor yang ketiga dari era kejumutan itu adalah yaitu diharamkannya berpikir rasional ya, berpikir filosofis, karena dianggap dengan berpikir rasional dan berpikir logis itu maka dianggap orang yang berpikir rasional ini mengenyampingkan ayat-ayat Al-Quran, mengenyampingkan wahyu. Padahal saya kira tidak, pemikiran rasional dan wahyu itu atau wahyu dan pemikiran rasional itu sungguhnya bisa berjalan sejajar. Nah inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya kemunduran dan sehingga kemudian akhirnya umat itu hanya terbelenggu di dalam fikih ya yang sempit. Saya kira kaum muslimin sebagian sekarang ini udah keluar dari kejumutan, tapi masih ada juga sebagian kaum muslimin yang masih terpenjara, terbelenggu dalam sikap yang membenarkan atau mendorong bertahannya kejumutan itu. Nah yang perlu dikembangkan hari ini dan ke depan itu adalah berpikir lebih rasional, kemudian meninggalkan sektarianisme yang berlebih-lebihan dan yang terakhir mengembangkan keterbukaan terhadap sumber-sumber sains dan teknologi. Nah yang tidak kurang pentingnya adalah membangun lembaga pendidikan yang berorientasi ke depan gitu. Membangun lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu tinggi ya. Jadi kalau mendirikan lembaga pendidikan jangan cuma sekedar semangat dakwah, tapi betul-betul semangat ingin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun peradaban, karena tidak ada lagi sumber yang lain untuk memajukan umat ataupun keluar dari kejumutan kecuali dengan pengetahuan, dengan mencapai pendidikan ya, menjadi menghasilkan generasi muda yang terdidik gitu. Nah dalam pendidikan ini sendiri ya harus semua bidang ya, tidak hanya dalam bidang fikih, tidak hanya dalam bidang ilmu-ilmu agama, tapi juga bidang-bidang yang terkait dengan ilmu-ilmu empiris, ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, ilmu humaniora dan lain sebagainya. Jadi semua ilmu itu saya kira sangat penting di dalam membawa kaum muslim ini keluar dari kejumutan itu. Kalau kita hanya memprioritaskan ilmu-ilmu agama saja, tidak mementingkan ilmu-ilmu yang lain, maka kemudian ini mengakibatkan ya umat masih bisa tertinggal di dalam bidang-bidang tertentu, khususnya dalam bidang sains dan teknologi.